Suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dikelilingi sejumlah kaum muslimin. Di tengah pembicaraan, Rasulullah termanggut-manggut beberapa saat, kemudian mengarahkan bicaranya kepada semua yang ada di sekelilingnya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya, di antara kalian ada seorang laki-laki yang gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud." Semua yang hadir dalam majelis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa diliputi ketakutan melakukan pelanggaran agama. Setiap orang dari mereka merasa takut kalau dirinya lah yang akan mendapatkan su'ul khotimah. Akhirnya, semua yang mendengar pembicaraan Rasulullah waktu itu telah menemui ajalnya dengan husnul khotimah. Mereka semua mati sebagai syuhada di medan perang. Tersisalah yang masih hidup saat itu hanyalah Abu Hurairah dan Rajal bin Unfuah. Abu Hurairah menjadi sangat takut. Badannya sering bergetar, matanya sulit dipejamkan, pikirannya tidak bisa diistirahatkan, hingga akhirnya tabir itu terkuak, dan jelaslah siapa yang celaka itu. Rajal keluar dari Islam dan bergabung dengan Musailamah al-Kazzab dan mengakui kenabiannya. Sekarang sudah jelas siapa yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapat su'ul khotimah. Al-Kisah, suatu hari, Rajal bin Unfuah menemui Rasulullah untuk masuk Islam dan berbaiat. Setelah itu, ia kembali kepada kaumnya. Ia tidak pernah datang lagi ke Madinah, kecuali setelah Rasul wafat dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Saat itu, Abu Bakar sudah mendengar berita tentang keadaan penduduk Yamamah dan bergabungnya mereka dengan Musailamah. Rajal mengusulkan kepada As-Siddiq agar ia diutus untuk mengembalikan mereka kepada Islam. Usul itu diterima oleh khalifah, maka Rajal berangkat ke Yamamah. Ketika ia menyaksikan jumlah mereka yang sangat banyak, ia yakin bahwa mereka pasti menang. Karena itu, jiwa khianatnya berbisik agar mulai hari itu, ia bergabung ke barisan Al-Kazzab. Ia keluar dari Islam dan bergabung dengan Musailamah yang mengobrol janji-janji, namun ternyata, Rajal jauh lebih berbahaya daripada Musailamah, karena ia menyalahgunakan keislamannya yang lalu, saat masa-masa hidupnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Hafalan Al-Qurannya yang cukup banyak, dan ditunjuknya ia sebagai utusan Khalifah Abu Bakar. Semua itu disalahgunakan untuk mendukung kekuasaan Musailamah dan mengukuhkan kenabiannya yang palsu. Ia sebarkan ke banyak orang bahwa ia pernah mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi menjadikan Musailamah bin Habib sebagai rekan. Maka, setelah Rasul wafat, orang yang paling berhak membawa bendera kenabian ialah Musailamah. Dengan kepandaiannya berbicara, dia pun berhasil membohongi orang-orang sehingga jumlah pengikut Musailamah semakin bertambah banyak karena disebabkan kebohongan-kebohongan Rajal dan karena penyalahgunaan keislaman serta hubungannya dengan Rasulullah di masa silam.